Baik. Di pasal berapa 338 ya tadi KUHP Perdata itu intinya mengatur soal apa ya persyaratannya ya. Kalau isinya bisa tidak diatur secara spesifik ya. Tidak diatur secara spesifik. Oke. Mas Angga, apa kriteria tadi bisa berarti kan secara umum itu tidak di bawah umur, kemudian tidak gangguan jiwa, intinya sadar jasmani dan rohani ya. Iya. Itu untuk pembuat kesepakatan ya. Betul. Nah kalau dari sisi bentuknya itu legalitasnya itu berarti kalau tidak pakai meterai ataupun blong-blongan gitu kasarnya itu apakah juga dia punya legalitas untuk misalkan di kemudian hari jadi dasar untuk melakukan gugatan gitu misalnya. Baik. Oke, jadi yang perlu kami sampaikan ini yang akan menjadi pembelajaran bersama khususnya untuk masyarakat yang sedang menyaksikan kacamata hukum. Jadi artinya begini, yang namanya perjanjian itu dianggap sah atau tidak sah itu bukan karena adanya meterai. Meterai itu hanya sebagai bentuk itu adanya bea pajak yang diberikan kepada negara atas dokumen yang dibuat. Nah, artinya di situ meterai itu hanya sebagai ibaratnya simpelnya itu pajak ke negara. Itu menjadi kemudian apa yang diperjanjikan itu menjadi dokumen negara. Nah, itu bukan terkait sah atau tidak sahnya. Bahkan perjanjian tanpa meterai pun itu bisa dianggap sah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ada yang menyatakan bahwasanya ada dua perjanjian, yaitu perjanjian di bawah tangan, terus kemudian ada perjanjian otentik. Nah, apa perbedaannya? Kan kemudian akan mengalir ke sana. Apakah yang dipakai meterai itu menjadi akta otentik atau tetap di bawah tangan? Nah, ternyata yang pakai meterai atau tidak pakai meterai itu tetap akta di bawah tangan. Karena apa? Ketika suatu perjanjian itu tidak dilakukan di hadapan pejabat umum, pejabat yang berwenang, dalam misal katakan keperjanjian ini berarti ke notaris. Nah, ketika itu tidak di hadapan profesi tersebut, maka ini dianggap tetap akta di bawah tangan. Karena itu bukan menjadi sebuah dokumen otentik, begitu Mas. Artinya ketika memang ada perjanjian tanpa ada materai, terus kemudian ada masalah, dan itu masih bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan gugatan. Berarti kalau meterai ini kategorinya bawah tangan ya Mas Angga? Bawah tangan. Bawah tangan ya, meskipun meterai itu ternyata bawah tangan. Ya, itu hanya sebagai pajak ke negara saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.